ada jamaah saya memposting di WA story-nya gambarnya Julia Perez ketika seksi. Saya marah sama dia. Kamu ini ngawur. Kenapa, Bang? Julia Perez sudah meninggal dunia. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah dengan pahala amalnya. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah dengan tahajudnya yang kita tidak pernah tahu. Barangkali dia diampuni dan mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara sedekahnya. Kok kita masih bermaksiat dengan fotonya? Lebih celaka lagi momennya kalian masih berfantasi dengan orang mati. Goblok. Saya ditanya bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Nikita Mirzani. Emangnya kenapa? Itu kan video-videonya banyak yang mengandung pornografi. Loh, saya nggak pernah tahu kenapa, karena saya nggak pernah lihat. Kalau kamu mengatakan pornografi berarti kamu penikmatnya. Ya salah sendiri, kamu lihat. Kalau saya nggak pernah lihat, yang saya lihat sisi kebaikannya. Satu hari saya melihat televisi ketika dia tanya, Mbak Nikita, anakmu di mana? Anak saya di pondok pesantren. Ketika dia ditanya, kenapa anak kamu di pondok pesantren? Karena memang saya rusak, tapi saya nggak mau anak saya ikut-ikutan rusak. Kenapa yang kita lihat tidak di sisi positifnya? Selalu saja ketika kita ahli maksiat mengatakan dia ahli maksiat. Hei, adik-adikku, anak-anakku, saudaraku di Ciledug, kalian ingatlah, ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai kehidupannya yang lebih indah, untuk menata masa depannya yang lebih indah. Jangan pernah kamu bicarakan masa lalunya, tapi kamu temani dia untuk menceritakan kehidupan depan yang lebih baik. Harusnya seperti itu. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tetapi kalau kita salah kita membela diri. Kenapa kemudian saya begitu sabar menemani para ahli maksiat yang berada di lokalisasi? Karena saya meyakini orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk, betul? Dan seburuk-buruknya orang pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Saya katakan kepada mereka, katakan kepada kalian, ketika di malam hari kamu melihat ahli maksiat, apa kata Sayyidina Ali? Ketika kamu ketemu keesokan harinya, jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat sementara mata kamu tidak melihat. Ini kata Sayyidina Ali. Maka kenapa kemudian saya bersabar dengan mereka walaupun saya dibully? Bahkan ada yang mengatakan pengajian Gus Miftah di lokalisasi dan dunia malam itu memalukan. Kenapa? Pengajian kok sama ahli maksiat dengan aurat yang terbuka, itu memalukan. Saya jawab, mohon maaf, kalau pengajian saya dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika Anda melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Bagi orang yang mengatakan Gus Miftah ngaji di lokalisasi cari popularitas, saya jawab, tahun 2015 saya banyak undangan televisi, semuanya saya tolak. Gak ada satupun yang saya mau. 2015, 5-6 tahun yang lalu, anak-anak saya di lokalisasi bertanya begini, Abah kenapa gak diterima? Kita juga pengen melihat Abah di televisi. Waktu itu jawaban saya apa? Mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Saya bawa kasih Allah. Ketika saya berdoa, ya Allah ya Rabb, ini hamba-hambamu yang berada di lokalisasi ini, ya Allah, yang berada di tempat ini, ya Allah, hari ini mereka bermaksiat, hari ini mereka membuka aurat, hari ini mereka berzina, hari ini mereka minum mabuk, ya Allah. Tapi saya meyakini ya Allah, di dalam hati mereka masih mencintaimu, ya Allah. Di dalam hati mereka ada nurmu, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan mereka, ya Allah. Masukkanlah hidayahmu ke dalam hati mereka, ya Allah. Begitu kita berdoa, dia semuanya nangis. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Karena mereka yang datang ke sini barangkali karena tanggungan ekonomi di keluarganya ya Allah. Karena mereka ingin membahagiakan bapak ibunya, karena mereka ditinggalkan oleh suaminya, karena mereka pengen membuat anak-anaknya bahagia. Begitu saya berdoa mereka menangis. Dan kalian tahu, begitu mbak-mbak di lokalisasi menangis, Gus Miftah ikut-ikutan menangis. Kenapa Gus Miftah menangis? Apakah karena ingat dosa? Enggak, saya gengsi. PSK saja nangis, masa saya tidak? Kenapa kita jadi hakim bagi mereka? Padahal Rasulullah itu baik kepada orang yang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Rasulullah sama orang baik dibaiki, orang yang tidak baik sama Rasulullah tetap dibaiki. Sementara kita selalu saja ghibah. Ya mohon maaf, ketika kita menceritakan Nikita Mirzani umpamanya, dengan segala umpamanya maksiatnya,
Kalau toh yang kita bicarakan itu benar, itu tetap ghibah. Dan kalau salah itu adalah fitnah. Itulah yang dikatakan Rasulullah, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu ghibah itu apa? Para sahabat kemudian menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu menyebut-nyebut nama saudaramu, itu adalah ghibah. Kemudian para sahabat kembali bertanya, kalau yang saya katakan benar Rasulullah, apakah ini tetap ghibah? Apa sabda Rasulullah? Kalau toh benar, itu tetap ghibah. Dan kalau salah berarti Anda fitnah. Padahal dikatakan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ingat, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Kayak Habib Agil di fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Maka anak-anakku sekalian, barangkali kamu tidak bisa seperti saya untuk masuk ke lokalisasi. Barangkali Beb Ali tidak bisa membersamai saya di lokalisasi. Karena kalau Beb Ali masuk lokalisasi, saya khawatir beliau mau masuk tapi nggak mau keluar. Maka Beb Ali cukup mendoakan Gus Miftah. Beb Agil cukup mendoakan Gus Miftah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Harusnya apa? Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi ketika engkau ikhlas mendoakan mereka, doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Kalian doakan mereka, ya Allah, untuk teman-teman saya di lokalisasi sana, ya Allah. Al-Fatihah. Manfaat. Apakah pengajian Gus Miftah ada manfaatnya? Ada. Ini mau diangkat dalam sebuah film layar lebar, walaupun belum saya setujui. Ada cerita ketika saya pengajian, Mbak, Abah saya mau curhat, tak kasih mic. Ya, kamu curhat apa? Seminggu yang lalu saya terima tamu Abah, mau masuk kamar menjelang adzan subuh. Begitu saya mau bercinta dengan tamu saya, ternyata adzan subuh dikumandangkan. Allahu Akbar. Terus apa yang kamu lakukan? Saya bilang sama tamu saya, mohon maaf ya Om, dipending dulu. Tamunya bertanya, kenapa harus dipending? Dengan adzan subuh Om, nggak enak kan, saya jamaah pengajiannya Gus Miftah. Oh ya, akhirnya dipending. Selesai adzan, tamunya langsung pakai baju nggak jadi bercinta. Dia bayar PSK-nya, dia mengatakan apa? Mbak, kita nggak usah jadi bercinta. Kenapa Mbak? Bukan hanya kamu yang jamaahnya Gus Miftah, saya juga jamaahnya Gus Miftah. Coba gara-gara ngaji mereka malu ketemu, karena sama-sama jamaah. Pada dasarnya orang itu malu berbuat kemaksiatan. Maka ketika Rasulullah bertanya, ditanya, ya Rasulullah, mahwal ismu, wahai Nabi, dosa itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan, hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Jadi kalau saya sering pengajian di lokalisasi, tahu ada tamu datang, saya masih pengajian, tamunya langsung bersembunyi. Aduh, ada Gus Miftah. Gak ada. Orang masuk lokalisasi, saya baru pengajian langsung teriak, Gus, aku mau itu. Tolong dibayari. Matamu. Malu, Pak. Gak ada orang yang sedang bermaksiat. Mereka punya rasa malu. Makanya sekali lagi, jangan pernah kita menghakimi orang. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya.